Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat formasi pembantaiannya begitu mudah dihadang oleh formasi defensif lawannya, murid Starfall Holy Land segera panik. Sekarang giliranku, ucap murid 9 sekte mendalam itu, yang tidak berencana untuk memberikan murid Starfall Holy Land kesempatan untuk membalikkan situasi. Dia segera membuat formasi pembantaian. Seketika, murid Starfall Holy Land berteriak. Aku belum siap, teriaknya. Jika seseorang mulai mengatur pembentukan roh mereka, kamu harus mulai juga. Kedua peserta harus mengatur formasi mereka secara bersamaan, dan itu adalah aturannya. Jika tidak, orang yang akan menderita kerugian adalah kamu, kata seorang tetua dari 9 sekte mendalam. Di bawah situasi seperti ini, murid Starfall Holy Land tidak punya pilihan lain selain mulai menyiapkan formasi pertahanannya. Namun, mungkin karena formasi pembantaiannya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualnya, tapi itu sangat berat baginya untuk mengatur formasi pertahanannya kali ini. Segera, waktu dupanya sudah berlalu. Namun, murid Starfall Holy Land belum selesai menyiapkan formasi pertahanannya. Dan, boom! Tepat pada saat itu, murid 9 sekte mendalam telah melepaskan formasi pembantaiannya. Tidak hanya formasi pembantaian yang benar-benar menghancurkan formasi defensif murid Starfall Holy Land yang tidak lengkap, tetapi juga langsung mendarat di tubuhnya. Meskipun formasi pembantaian pada tingkat itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan besar pada murid Starfall Holy Land, tapi itu berhasil menghempaskannya ke tanah, dan meninggalkannya dalam keadaan yang sangat menyesal. Pada saat itu, seorang tetua dari Tanah Suci Starfall berteriak dengan marah. Sampah yang tidak berguna, kamu berani keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri dengan sedikit kemampuanmu. Cepat kembali, teriaknya dengan marah. Karena bagaimanapun, ini bukan hanya perdebatan antara para murid. Pada saat yang sama, itu adalah persaingan antara kekuatan yang berbeda. Dengan betapa menyedihkannya murid itu telah dikalahkan, Tanah Suci Starfall secara alami akan merasa malu. Izinkan aku melawannya. Pada saat itu, murid laki-laki lainnya dari Tanah Suci Starfall berdiri. Apa-apaan ini, kamu berencana menantangku? Tanya murid 9 sekte. Murid 9 sekte mendalam yang baru saja mencapai kemenangan, dia memandang murid Starfall Holy Land yang baru saja melangkah ke panggung dengan jijik di matanya. Itu benar, aku akan menjadi orang yang menantangmu kali ini, kata murid Starfall Holy Land. Kalau begitu datanglah padaku, karena bagaimanapun, hasilnya akan tetap sama, kata murid 9 sekte mendalam dengan jijik. Dia bertindak seolah-olah dia sudah tahu, seberapa kuat para murid dari Tanah Suci Starfall setelah pertemuan sebelumnya. Dengan demikian, dia bahkan lebih percaya diri kali ini. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menghormati lawannya. Segera, kedua pria itu memulai pertandingan sparring mereka. Namun kali ini, mereka akhirnya menduplikasi hasil dari pertandingan terakhir. Murid Starfall Holy Land itu dikalahkan. Dia benar-benar tidak cocok untuk murid 9 sekte mendalam itu. Lupakan saja, biarkan aku yang akan melakukannya. Asura Zhao Kun berbicara dengan nada tak berdaya. Ketika dia berbicara, dia mulai bangun tanpa tergesa-gesa. Dia berencana untuk bertindak. Namun, dia tidak menghadapi murid 9 mendalam sekte itu secara langsung. Sementara murid 9 sekte mendalam itu tidak menempatkan para murid dari Tanah Suci Starfall di matanya, maka Asura Zhao Kun tidak menempatkan murid dari 9 sekte mendalam di matanya juga. Kamu harus mengizinkanku dulu, ucal seseorang. Namun sebelum Asura Zhao Kun berjalan keluar, sesosok terbang Denvan cepat. Melihat orang itu, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah. Bahkan murid laki-laki dari 9 sekte mendalam yang telah menang melawan dua murid Starfall Holy Land berturut-turut, dia sampai mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresinya. Tidak ada lagi penghinaan di matanya, namun itu diisi dengan penghargaan. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang terbang untuk menghadapnya tidak lain adalah Putri Suci Starfall Holy Land, Xia Yun. Izinkan aku untuk berdebat denganmu, kata Xia Yun sambil tersenyum. Baiklah, ini benar-benar hebat. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa berdebat dengan Nona Xia, kata murid 9 sekte mendalam dengan senyum minta maaf di wajahnya.
Dia sama sekali tidak menyerupai seseorang yang sedang menghadapi lawan. Sikapnya sangat bagus, bahkan bisa dikatakan bahwa dia sangat bersemangat dan penuh perhatian. Sikap yang dia ungkapkan pada saat itu, ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ini menyebabkan dua murid Starfall Holy Land yang sebelumnya dikalahkannya, itu menggerogoti gigi mereka dengan marah. Tidak akan menjadi masalah untuk mendiskriminasikan perlakuan seseorang terhadap orang lain. Namun, perbedaan dalam perawatan ini terlalu jelas. Ini menyebabkan mereka merasa marah yang tak tertahankan. Aku akan menyerang dan kamu akan bertahan, apa yang kamu pikirkan tentang itu? Xia Yun bertanya sambil tersenyum. Senyumnya itu sangat merusak. Melihat senyum itu, bahwa mata murid 9 sekte mendalam Mukai tertegun. Tentu. Mari kita lakukan seperti yang disarankan Nona Xia. Murid 9 sekte mendalam itu mulai mengangguk berulang kali. Melihat penampilannya, dia sepertinya tidak memiliki pemikiran untuk menganggap pertandingan sparring ini dengan serius. Dan seolah-olah jiwanya telah direnggut oleh Xia Yun. Kalau begitu, aku akan mulai sekarang, ucap Xia Yun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xia Yun mulai mengatur pembentukan formasinya. Murid 9 sekte mendalam ini buru-buru mulai mengatur pembentukan formasinya juga. Praktis, semua orang yang hadir menantikan kinerja Xia Yun. Dengan demikian, semua penonton menjadi lebih serius dalam pengamatan mereka tentang pertandingan sparring ini. Bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Karena bagaimanapun, Xia Yun bukan murid biasa. Namun sebaliknya, dia adalah putri suci Starfall Holy Land, seorang calon penerus untuk memimpin Starfall Holy Land di masa depan. Akhirnya, waktu sebatang dupa sudah berlalu. Baik Xia Yun maupun murid 9 sekte mendalam, keduanya berhasil mengatur formasi mereka. Formasi defensif yang dibentuk oleh murid 9 sekte mendalam masihlah formasi spheroid yang tampak biasa. Adapun formasi pembantaian Xia Yun, itu juga terlihat sangat sederhana. Itu adalah tombak. Tombak ini hanya memiliki panjang 10 meter. Di antara formasi pembantaian, itu pasti jenis yang sangat kecil. Tampaknya, akhirnya giliran Starfall Holy Land untuk memenangkan pertandingan, kata Chu Feng. Tepat pada saat itu, formasi pembantaian Xia Yun ditembakkan. Formasi pembantaiannya dengan mudah menembus formasi defensif murid 9 sekte mendalam ini. Selain itu, kekuatan Xia Yun itu pasti tidak terbatas pada itu saja. Setelah dia mengalahkan murid 9 sekte mendalam, dia mengalahkan dua murid 9 sekte mendalam berturut-turut. Dengan kata lain, meskipun murid 9 sekte mendalam telah berhasil mengalahkan dua murid Starfall Holy Land berturut-turut, tapi ketiga murid 9 sekte mendalam ini akhirnya dikalahkan oleh Xia Yun. Putri suci Starfall Holy Land benar-benar menikmati reputasi yang layak. Pada saat itu, pria tua berambut perak dari 9 sekte mendalam mulai bertepuk tangan untuk Xia Yun. Adapun orang tua Starfall Holy Land, mereka semua tersenyum bahagia. Bahkan tetua Tuoba yang tidak menyukai Xia Yun, dia juga mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Tidak peduli apa, Xia Yun berhasil menyelamatkan wajah tanah suci Starfall mereka. Nona Xia benar-benar mampu. Apakah Nona Xia mau menerima tantanganku? Tepat pada saat itu, dari dua wanita yang mengenakan rok multiwarna dan dengan rambut biru panjang itu melompat, dan mendarat di seberang Xia Yun. Tentu saja, aku juga kebetulan ingin menghadapi para ahli yang diundang oleh 9 sekte mendalam, kata Xia Yun dengan senyum di wajahnya. Karena itu masalahnya, biarkan aku bertahan, ucap wanita itu. Saat wanita berambut biru itu berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan mulai mengatur formasi pertahanannya. Melihat wanita berambut biru itu mulai mengatur pembentukan formasinya tanpa informasi sebelumnya, para murid Starfall Holy Land merasa sangat tidak senang. Mereka membuka mulut mereka, dan ingin menyerang wanita berambut biru itu. Namun sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka terkejut saat menemukan bahwa wanita berambut biru sudah selesai menyiapkan pembentukan formasinya. Itu benar, dia telah selesai membuat formasi pertahanan emas transparan. Dengan satu cambuk di lengan bajunya, wanita berambut biru telah selesai menyiapkan pembentukan formasinya. Selanjutnya, dia tidak membuat gerakan lebih lanjut setelah itu. Kamu berencana menggunakan formasi itu untuk menghadapiku? Xia Yun bertanya. Aku merasa formasi defensifku ini sudah cukup untuk mengambil formasi pembantaian tombakmu itu, kata wanita berambut biru itu sambil tersenyum.
Kata-kata wanita itu tampaknya telah membuat marah Xia Yun, karena dia mulai mengatur formasi pembantaiannya setelah berkata, "Ayo kita coba," ucap Xia Yun. Namun, Xia Yun tidak mulai dengan terburu-buru hanya karena dia telah dipermalukan. Sebagai gantinya, dia terus mengatur pembentukan formasinya dengan mantap. Seperti sebelumnya, dia benar-benar fokus. Ini menggemakan sifat tenang dan tidak tergoyahkan Xia Yun. Akhirnya, batas waktu sebatang dupa telah tiba. Xia Yun baru saja selesai mengatur pembentukan formasinya. Saudari junior, hancurkan penutup kaca miliknya. Buat dia membayar untuk kesombongannya. Murid laki-laki pertama yang dikalahkan dari Tanah Suci Starfall berteriak. Itu benar saudari junior, beri dia pelajaran. Murid laki-laki yang kalah lainnya juga berteriak. Pada saat yang sama ketika murid laki-laki kedua berteriak, Xia Yun mengirim formasi pembantaian tombaknya. Dan tampaknya, ada perubahan pada formasi pembantaian tombak Xia Yun saat ini. Itu tidak menembak secara langsung. Tapi sebaliknya, ia mulai berputar saat melesat ke depan. Dalam sekejap mata, formasi pembantaian tombak itu telah berubah menjadi naga angin. Kekuatannya yang mengesankan telah meningkat beberapa kali lipat. Gadis itu sebenarnya menahan kekuatannya sebelumnya, seru si ratu. Melihat adegan ini, itu tidak hanya orang lain yang terkejut, tetapi bahkan si ratu juga terkejut. Tanpa ragu, kekuatan formasi pembantaian tombak berputar ini pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Si ratu dapat memperhatikan hal ini seperti yang lainnya. Adapun dua murid Starfall Holy Land, mereka sangat gembira. Mereka berdua merasa bahwa formasi pembantaian Xia Yun sudah jelas merupakan formasi pembantaian top notch, bahkan di antara spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Formasi pembantaian terkuat yang tak terkalahkan. Dengan demikian, mereka merasa bahwa wanita berambut biru yang diundang oleh 9 sekte mendalam pasti akan kalah. Lagi pula, formasi pertahanan yang dibuat oleh wanita berambut biru itu dilakukan hanya dengan lambaian tangan. Formasi pertahanan yang sederhana, itu pasti tidak akan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat besar. Dentang. Namun, ketika formasi pembantaian tombak Xia Yun bersentuhan dengan formasi defensif wanita berambut biru, tidak hanya berhenti berputar, tetapi bahkan berhenti memancarkan riak energi sama sekali. Seolah-olah tombak itu telah sepenuhnya diperbaiki pada formasi defensif, dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Jepret. Segera setelah itu, suara aneh dipancarkan dari formasi pembantaian tombak. Setelah diperiksa dengan teliti, retakan mulai terbentuk, dan itu benar-benar suara pecah. Krek-krek. Tiba-tiba saja, formasi pembantaian tombak berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kaca yang hancur, pecahan-pecahan itu tersebar di seluruh tanah. Pada saat itu, orang-orang dari generasi yang lebih tua yang hadir masih terlihat tenang. Namun, mereka yang berasal dari generasi muda semuanya tertegun. Bahkan Chu Feng sekarang menatap wanita berambut biru itu dengan tatapan yang lebih serius. Wanita berambut biru itu bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Chu Feng. Dia adalah seorang ahli yang sebenarnya. Setelah formasi pembantaian tombak Xia Yun hancur berkeping-keping, seluruh area menjadi sangat sunyi. Semua orang benar-benar tercengang. Untuk saat ini, mereka terdiam. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa wanita berambut biru akan sangat kuat. Xia Yun telah mengalahkan ketiga murid 9 sekte mendalam berturut-turut. Namun di hadapan wanita berambut biru, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Setelah beberapa saat hening, wanita berambut biru itu memecah keheningan. "Sekarang giliranmu untuk bertahan, dan giliranku untuk menyerang," kata wanita berambut biru itu. "Itu tidak perlu," ucap Xia Yun sambil menggelengkan kepalanya. Laku setelahnya dia berkata, "Aku bukan tandinganmu. Aku mengakui kekalahanku," ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xia Yun kembali dan berjalan di belakang tetua Xingyi dan di samping Chu Feng. Berada pada jarak yang sangat dekat, Chu Feng bisa melihat bahwa Xia Yun memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dia bertindak seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Perilakunya ini bisa dimengerti. Tidak peduli seberapa bagus penyamaran yang bisa dilakukan Xia Yun, dia sebagai putri suci Starfall Holy Land pasti akan bangga dan angkuh. Keduanya adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan lawannya. Ini pasti akan mempengaruhi hatinya yang sombong. "Nona Xia, tidak apa-apa, aku di sini."
Tepat pada saat itu, Asura Zhao Kun berjalan ke sisi Xia Yun dan mengungkapkan ekspresi percaya diri. Aku harus merepotkan Tuan Muda Zhao kalau begitu, balas Xia Yun. Xia Yun awalnya tidak menyukai Asura Zhao Kun. Namun sayangnya, bahkan dia saja telah dikalahkan. Dengan demikian, satu-satunya orang yang bisa mengambil wajah Starfall Holy Land yang hilang adalah Asura Zhao Kun. Bukannya Xia Yun memandang rendah Chu Feng. Kalau begitu, dia tidak akan meminta bantuannya. Hanya saja dari konfrontasi sebelumnya, Xia Yun mampu mengatakan seberapa kuat wanita berambut biru itu. Meskipun wanita itu juga seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda naga seperti dirinya, tapi mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Karena itulah, dia merasa bahwa karena dia bukan tandingan wanita berambut biru itu, maka Chu Feng sudah pasti tidak akan bisa melawannya. Keberadaan sepertinya benar-benar tidak dapat diatasi, di antara mereka yang tingkat spiritualnya setara. Pada saat itu, jika memang ada seseorang yang mampu mengalahkan wanita berambut biru itu, maka itu pasti Asura Zhao Kun. Jadi, sementara Xia Yun tidak menyukai Asura Zhao Kun, tapi dia mengakui teknik formasinya. Sebenarnya, hanya fakta bahwa ketenaran Asura Zhao Kun telah menyebar ke seluruh alam atas Ciliokosem besar, dan itu berfungsi untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Bukan hanya Xia Yun yang merasakan hal ini. Praktis, semua orang dari Tanah Suci Starfall merasakan hal ini juga. Bahkan Tetua Singyi menatap Asura Zhao Kun dengan harapan di matanya. Dapat dikatakan bahwa Asura Zhao Kun saat ini membawa harapan semua orang dari Tanah Suci Starfall di punggungnya. Menjadi objek tatapan penuh harapan dari para penonton Starfall Holy Land, Asura Zhao Kun menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia melirik Chu Feng dan kemudian menepuk bahu Chu Feng. Lalu dia berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak perlu bagimu untuk keluar dan mempermalukan diri sendiri," ucap Zhao Kun. Chu Feng tidak peduli dengan ejekan Asura Zhao Kun, dan hanya tersenyum. Chu Feng merasa bahwa Asura Zhao Kun hanyalah badut yang melompat, dan tidak perlu baginya untuk berdebat dengan seseorang seperti itu. Melihat bahwa Chu Feng tersenyum bukannya menjadi marah, Asura Zhao Kun merasa sangat tidak senang. Dia memelototi Chu Feng dan kemudian melompat ke udara, lalu mendarat di seberang dari wanita berambut biru itu. Asura Zhao Kun benar-benar sombong. Meskipun wanita berambut biru itu telah mengungkapkan kekuatannya, tapi Asura Zhao Kun masih tidak menempatkannya di matanya sama sekali. "Aku akan menyerang, dan kamu akan bertahan. Apakah itu baik-baik saja?" Asura Zhao Kun bertanya. "Oh, lakukan saja," balas wanita itu. Saat wanita berambut biru berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan pembentukan formasi menutupi dirinya. Pembentukan formasi itu adalah formasi pertahanan yang persis sama, yang dia gunakan untuk menghancurkan formasi pembantaian tombak Xia Yun. Dia benar-benar dapat dengan mudah melepaskan pembentukan formasi yang kuat 2 kali berturut-turut. "Itu terlalu kuat," ucap dua murid laki-laki Starfall Holy Land tidak dapat menahan diri. Dari pertandingan sparring mereka melawan Xia Yun sebelumnya, mereka berdua menyadari betapa kuatnya wanita berambut biru itu. Mereka awalnya berpikir bahwa formasi itu akan mengambil ketenaga wanita berambut biru beberapa waktu, setelah melemparkan formasi defensif yang kuat untuk kedua kalinya. Namun yang mengejutkan mereka adalah, wanita berambut biru itu benar-benar berhasil melepaskan formasi defensif itu lagi. Dia bahkan melakukannya dengan mudah. Karena itulah, lebih baik mengungkapkan betapa kuatnya teknik formasinya. Sementara yang lain tercengang, tapi Asura Zhao Kun tetap sepenuhnya tenang. "Nona muda, izinkan aku memperingatkanmu tentang ini. Orang yang kamu hadapi saat ini adalah Asura Zhao Kun. Jika kamu terus meremehkan musuhmu seperti ini, kamu akan berakhir menderita kekalahan yang menyedihkan. Jadi, aku akan menanyakan ini kepadamu. Apakah kamu yakin bahwa kamu berencana untuk menggunakan pembentukan formasi itu? Apakah kamu benar-benar tidak akan memperkuatnya?" Asura Zhao Kun bertanya. "Tidak perlu. Jika kamu bisa menembus formasiku ini, itu akan menjadi kemenanganmu," kata wanita berambut biru itu. "Hahaha, nona kecil, kamu benar-benar sombong. Karena itu masalahnya, aku merasa bahwa aku, Asura Zhao Kun, harus mengajarimu apa artinya ada orang yang lebih berbakat daripada diri sendiri di dunia yang lebih luas," ucapnya. Dan, wush. Saat Asura Zhao Kun berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan meraih dengan telapak tangannya.
Segera, cahaya keemasan cemerlang pun muncul. Saat cahaya emas menyebar, pedang pembentukan formasi yang sangat besar muncul di tangannya. Itu adalah pedang emas dengan panjang lebih dari selusin meter. Ada 3 naga yang melilit pedang. Naga-naga itu tampaknya benar-benar hidup, dan sangat menarik perhatian. Mungkinkah itu formasi pembantaian yang terkenal, Three Dragons Heaven Splitting Sword? Setelah melihat pedang itu, mata para tetua Starfall Holy Land mulai bersinar. Memang benar, itu adalah formasi pembantaian Three Dragons Heaven Splitting Sword, kata kakek Asura Zhao Kun, Zhao Kuang Fengyi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia memverifikasi tebakan di hati orang banyak. Pada saat itu, jangankan 2 murid laki-laki dari Tanah Suci Starfall, bahkan tatapan Xia Yun telah berubah. Itu bukan karena mereka membuat keributan tentang apapun. Tapi sebaliknya, pedang 3 naga yang membelah surga itu sangat perkasa. Telah dilaporkan, Three Dragons Heaven Splitting Sword adalah formasi pembantaian yang banyak dipelajari oleh spiritualis jubah abadi tanda naga yang gagal dipelajari, bahkan setelah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Namun, Asura Zhao Kun benar-benar melepaskan formasi pembantaian yang kuat hanya dengan lambaian tangannya. Ini berfungsi untuk memverifikasi kekuatan dan reputasinya. Jangan bilang aku menggertakmu. Karena kamu sudah mengatur formasi pertahananmu dengan lambaian tanganmu, aku akan menggunakan formasi pembantaianku yang telah kusiapkan ini dengan lambaian tangan untuk mengalahkannya. Asura Zhao Kun berkata dengan Three Dragons Heaven Splitting Sword di tangannya. Apa yang kamu katakan hanyalah klaim verbal. Adapun apakah kamu benar-benar akan dapat menembus formasi defensifku, itu harus bergantung pada kemampuanmu, kata wanita berambut biru itu. Jangan cemas seperti itu. Aku akan memberitahumu kekuatan dari pedang surgawi pembelah 3 nagaku dengan segera, balas Zhao Kun. Sebuah cahaya keemasan melintas, dan Asura Zhao Kun telah mengirim pedang 3 naga pemisah surga ke arah wanita berambut biru. Kecepatan pedang itu sangatlah cepat, dan itu mendarat di formasi defensif wanita berambut biru dalam sekejap mata. Namun, pedang 3 naga pemisah surga itu benar-benar bereaksi dengan cara yang sama, dengan formasi pembantaian tombak Xia Yun. Itu tidak memancarkan riak energi sedikit pun. Sama seperti itu tetap pada formasi defensif. Pada saat itu, 2 murid laki-laki dari Tanah Suci Starfall segera merasa hati mereka tenggelam. Mereka berdua berpikir bahwa Asura Zhao Kun telah dikalahkan. Namun, Xia Yun dan generasi yang lebih tua yang hadir tidak merasa khawatir untuk Asura Zhao Kun. Mereka semua tahu bahwa kekuatan pedang 3 naga pemisah surga sangat jelas tidak terbatas pada ini saja. Tepat pada saat itu, Asura Zhao Kun membentuk segel tangan dengan 1 tangan dan berteriak. Bangkit, teriaknya. Mengaum. Saat berikutnya, auman naga mulai terdengar. 3 naga di 3 naga pedang yang memisahkan surga sebenarnya memisahkan diri dari tubuh pedang. Setelah berpisah, mereka berubah menjadi naga besar sepanjang 100 meter. Naga besar sepanjang 300 meter ini sangat hidup dan seperti manusia, dan mereka tampak sangat mengesankan. 3 naga itu berkelok-kelok di sekitar formasi defensif, dan melepaskan serangan kuat padanya. Tidak hanya riak energi yang menyebar di seluruh, tetapi semua langit dan bumi mulai bergetar hebat. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Asura Zhao Kun. Melihat ini, 2 murid Starfall Holy Land yang khawatir Asura Zhao Kun akan kalah, mereka segera berseri-seri dengan bahagia, dan bahkan mereka sangat bersemangat. Namun, para ahli seperti Tetua Xingyi dan Tetua Tuoba mulai mengerutkan kening mereka. Kedua murid Starfall Holy Land tidak dapat mengatakan yang mana dari 2 formasi itu yang lebih kuat. Namun, mereka para ahli dari generasi yang lebih tua seperti Tetua Xingyi, mampu menyadari kebenaran hanya dengan sekali pandang. Pada saat itu, pedang 3 naga pemisah surga Asura Zhao Kun memang berhasil melepaskan kekuatan yang sangat besar. Namun, formasi defensif wanita berambut biru itu masih sepenuhnya tidak tergerak. Bahkan pedang 3 naga pemisah surga milik Asura Zhao Kun, itu tidak dapat menggerakkan formasi pertahanan wanita itu. Akhirnya, serangan hebat dari pedang 3 naga pemisah surga Asura Zhao Kun berakhir. Namun, formasi defensif itu masih benar-benar tanpa cedera di depan orang banyak. Ini, Asura Zhao Kun, Xia Yun, dan 2 murid Tanah Suci Starfall lainnya semuanya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa, formasi pertahanan wanita itu benar-benar tidak rusak, bahkan setelah menahan serangan yang sangat kuat dari pedang 3 naga pemisah surga.
Pada saat itu, ekspresi Asura Zhao Kun segera berubah. Keangkuhan yang dia pegang sebelumnya telah hilang, dan itu telah digantikan dengan kepanikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan, apalagi dengan begitu menyedihkan. Dengan demikian, Asura Zhao Kun dapat dikatakan telah benar-benar tidak siap oleh keadaan saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.